Dadar gulung merupakan kue tradisional yang harganya cukup terjangkau. Makanan ini menjadi pilihan favorit banyak orang. Dadar gulung memiliki beragam rasa dan isian. Bikinnya juga cukup mudah dan simple. Sekarang sama-sama kita buat. Pertama, aku akan membuat isiannya dulu, yaitu untik kelapa. Siapkan 100 ml air matang, lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan 2 helai daun pandan yang sudah disimpul. Lalu masukkan 120 gram gula merah yang sudah dipotong kecil-kecil. Masak hingga gula larut dan airnya mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, aku mau sangrai setengah butir kelapa yang sudah diparut. Tujuannya supaya rasa untinya lebih enak ya. Ini kelapanya aku sangrai dulu selama 5 menit. Kalau sudah disangrai selama 5 menit, tuang dan saring air gula merah yang sudah kita buat tadi. Mohon maaf untuk videonya nggak kerekam. Selanjutnya, aduk sampai rata dan sedikit mengering ya teman-teman. Kalau sudah mengering seperti ini, aku matikan api kompornya, kita biarkan hingga dingin. Selanjutnya, aku akan membuat kulit dadar gulungnya. Siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah bungkus vanili bubuk, lalu aduk sebentar menggunakan balon whisk. Selanjutnya tambahkan 550 ml air secara bertahap sampai mencapai konsistensi yang diinginkan. Aduk hingga tercampur rata dan pastikan tidak ada adonan yang masih bergerindil. Nah, seperti ini konsistensi adonannya sudah cukup ya. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Bisa juga diganti dengan margarin yang sudah dicairkan ya. Supaya nanti kulit yang kita buat berpori. Aduk hingga tercampur rata dan homogen. Nah, selanjutnya aku tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, untuk mencetak adonan kulit dadar gulung ini, aku gunakan teflon walik anti lengket seperti ini ya. Setiap pembelian produknya sudah dapat wadah untuk adonan. Jadi kita langsung aja saring adonannya untuk memastikan tidak ada adonan yang masih bergerindil. Selanjutnya, panaskan api kompor, olesi minyak goreng pada permukaan teflon dengan menggunakan kuas secukupnya saja untuk membuat kulit dadar gulung berpori. Tunggu hingga teflon panas. Kalau sudah panas, langsung saja kita celupkan ke dalam adonan seperti ini. Nah, ini sudah mulai terbentuk kulitnya ya. Pastikan teflonnya benar-benar panas supaya kulit dadar gulungnya nanti berpori. Masak hingga kulit matang, tandanya bisa kita lihat di pinggiran kulitnya sudah mulai terangkat ya. Kalau sudah matang, kita pindahkan ke wadah lain, lakukan hingga semua adonan habis. Ini dia kulit dadar gulungnya sudah jadi. Satu resep ini aku menghasilkan kurang lebih 20 pieces kulit dadar gulung ya.
Selanjutnya kita isi dengan isian unti kelapa yang sudah kita buat sebelumnya. Ambil 1 lembar kulit dadar gulung. Lalu ambil 2 sendok teh isian. Letakkan di tengah kulit dadar gulung. Lipat mulai dari bagian tengah kulit, agak sedikit dipadatkan. Lalu dilanjutkan lipat bagian kanan kiri seperti ini. Gampang banget ya. Dan gulung sampai ujung. Seperti ini hasilnya, lakukan hingga selesai. Ini dia dadar gulungnya sudah selesai aku bikin. Ini dijamin rasanya enak banget, aroma pandannya juga wangi. Sekarang kita coba ya. Nah, ini kulitnya lembut banget ya, walaupun tanpa telur tetap lembut. Isiannya legit dari unti kelapa. Manisnya juga pas. Cocok banget untuk isian snack box atau untuk cemilan di rumah. Siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 250 gram tepung ketan putih. Lalu masukkan 75 gram gula pasir. Lalu tambahkan 1 sendok teh baking powder. 1 sendok teh garam. Aduk hingga merata menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan 100 gram kentang. Ini kentangnya sudah aku kukus dan dihaluskan ya. Kemudian aduk-aduk kembali menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan 200 ml air putih hangat. Hangat ya teman-teman, bukan panas. Masukkan secara bertahap sambil diaduk menggunakan spatula sampai mencapai tekstur adonan yang pas ya. Kemudian aku mulai uleni menggunakan tangan. Uleni adonan hingga kalis, artinya tidak ada adonan yang menempel di wadah ya. Nah, ini sudah kalis dan tekstur adonannya tidak kering dan tidak terlalu basah. Seperti ini sudah pas ya. Untuk mengeceknya apakah adonan kita sudah pas, ambil secukupnya adonan dan pulungkan. Jika tidak ada bagian yang retak, artinya adonan sudah siap untuk kita isi dengan bahan isi. Untuk satu resep adonan kulit ini beratnya 600 gram. Di sini aku bagi menjadi 5 warna, masing-masing warna beratnya 120 gram. Nah, ini dia adonan yang sudah aku kasih pewarna. Selanjutnya ambil 1 adonan, lalu pipihkan dan isi dengan isian kacang hijau yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian rapatkan supaya nanti nggak gampang meletus. Bulatkan dan dirapikan dengan diguling-gulingkan di telapak tangan seperti ini ya, sampai bentuk bulat dan halus. Nah, kalau sudah bulat halus seperti ini, langsung kita gulingkan di biji wijennya. Agak ditekan-tekan supaya biji wijennya menempel. Karena adonan kulitnya sudah basah, jadi kita tidak perlu mencelupkan ke dalam air. Ini dia hasilnya, rapi ya. Lakukan hingga semua adonan habis. Ini onde-ondenya sudah siap kita goreng. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng onde-onde. Rapikan dulu onde-ondenya supaya bulat bagus dan wijennya tidak lepas. Goreng onde-onde dengan api sedang saja. Jangan diaduk sebelum buihnya keluar supaya nanti bentuk onde-ondenya tidak penyok ya teman-teman.
Kalau sudah keluar buihnya seperti ini, bisa kita aduk-aduk supaya matangnya merata. Harus dengan sabar ya untuk menggoreng onde-onde ini. Nah, semakin banyak buihnya, onde-onde juga mulai mengembang. Goreng hingga warna kuning kecoklatan. Nah, kalau matang sudah merata seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan minyaknya. Untuk menggoreng onde-onde selanjutnya, tunggu hingga minyak agak hangat ya. Ini dia hasilnya yang tadi kita goreng. Semuanya bagus, mengembang dan kokoh ya. Garing di luar dan kokoh, tidak penyok-penyok bulatnya. Tidak penyok-penyok, bulatannya sempurna. Dalamnya juga berongga. Sekarang kita coba ya. Ini lembut dalamnya. Terlihat kulitnya juga lembut. Isiannya juga lembut, legit. Enak, manisnya juga pas. Cocok banget untuk teman ngopi atau ngeteh. Pertama kita haluskan bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya siapkan wadah besar, masukkan tahu dan lumatkan atau hancurkan tahu dengan garpu seperti ini ya Bunda. Kalau sudah selesai, selanjutnya tambahkan wortel yang sudah dicincang dan daun bawang yang sudah diiris tipis. Lalu tambahkan bumbu ulek tadi. Tambahkan garam, gula pasir, merica bubuk, dan kaldu bubuk. Lalu kita aduk sampai rata. Selanjutnya tambahkan 1 butir telur dan aduk hingga rata. Koreksi rasa, apabila ada yang kurang, boleh ditambah sekarang ya Bunda. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita siapkan cetakan kue talam. Oles dulu cetakannya dengan minyak. Selanjutnya, masukkan adonan ke dalam cetakan kue talam. Tidak usah terlalu penuh ya Bunda, karena nanti akan mengembang. Cukup seperti ini. Bisa kita sisihkan dan lakukan semuanya hingga adonan habis. Ini sudah selesai aku cetak, selanjutnya kita kukus. Sebelumnya kukusan sudah kita panaskan. Ini kukusannya sudah panas. Kita kukus kurang lebih selama 15 menit sampai tahu fantasinya matang. Nah, ini penampakannya kalau sudah 15 menit, lalu kita angkat satu persatu dan dinginkan. Kalau sudah dingin, bisa kita keluarkan dari cetakan. Selanjutnya, kita pecahkan telur dengan sejumput garam untuk baluran. Lalu panaskan minyak untuk menggoreng. Jika sudah panas, kita masukkan tahu yang sudah dibalur telur. Goreng hingga matang dan warna berubah menjadi kuning keemasan. Lakukan semuanya hingga habis. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya sudah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Ini aku kasih cabai rawit di atasnya seperti ini ya. Ini dia hasilnya, tahu fantasi ala aku. Sudah selesai aku buat. Ini rasanya enak banget, bikin lagi. Cocok untuk cemilan di rumah atau sebagai salah satu isian snack box jika saat ini Bunda sedang bergelut di bidang kuliner.
Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.